Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnandaini dengan nomor induk mahasiswa 17141118. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah manajemen perbankan. Untuk soal yang pertama adalah apa saja dasar hukum perbankan dan jelaskan pengertian perbankan. Dasar hukum perbankan telah tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan untuk dasar hukum perbankan syariah tercatat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk soal nomor 2 adalah bagaimana sih hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah? Yang pertama itu adalah Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usaha, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas tentang ekonomi, perbankan, dan keuangan lainnya yang berkaitan dengan tugas BI. Keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan berkonsultasi dengan DPR. Yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Yang ketiga adalah apa saja kegiatan-kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Contohnya seperti halnya simpanan giro, simpanan deposito, simpanan tabungan. Untuk yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat atau lending. Seperti halnya dengan kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Yang ketiga adalah jasa-jasa bank lainnya atau servis, seperti halnya kegiatan kirling, transfer antar bank, menerima setoran seperti halnya pembayaran listrik, air, pajak, pembayaran uang kuliah, dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga, untuk yang soal yang keempat adalah mengenai kasus pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Nah, apa saja sih dampak perekonomian untuk Indonesia? Nah, dampak ekonomi akibat wabah virus corona diperkirakan akan lebih buruk dari krisis keuangan sebelumnya pada tahun 2008 dan 2009. Pasalnya, ekonomi Cina sebagai negara manufaktur raksasa dunia saat ini tengah mengalami penurunan drastis, bahkan terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Dan beberapa perusahaan besar juga mengurangi kegiatan bisnisnya secara signifikan, sehingga pasokan pada beberapa industri besar di negara-negara lain terhambat, dan banyak juga UMKM dengan kontrak bisnis jangka pendek mengalami tekanan. Apa yang terjadi dengan Tiongkok akan menjadi perhatian global karena posisinya sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia. Ukuran ekonomi negara Tiongkok ini telah mencapai 13,6 triliun US dollar. Dengan ukuran sebesar ini, ternyata Tiongkok berkontribusi pada PDB dunia sebesar 17%. Selanjutnya adalah dampak bagi Indonesia. Bagi Indonesia, wabah COVID-19 ini sudah langsung terasa efeknya di sektor pariwisata. Turis dari Tiongkok dan negara lain juga turun drastis. Terus disrupsi juga terjadi pada sektor perdagangan dan rantai pasokan karena berkurangnya pasokan dari Tiongkok. Saat ini 27% impor non migas kita itu dari Tiongkok dan 16,7% pangsa pasar ekspor Indonesia ke Tiongkok. Penurunan harga komoditas membayangi karena Tiongkok merupakan konsumen komoditas besar dari Indonesia.
Tiongkok merupakan komoditas importir kedua terbesar untuk komoditas CPO dan ketiga terbesar untuk komoditas batu bara. Dan dampaknya bagi Indonesia adalah menurunnya kinerja ekspor baik jasa maupun barang. Selanjutnya adalah dampak COVID-19 ini pada perbankan. Nah, jika dilihat dari ASEAN, ternyata COVID-19 ini telah menghantam sektor perbankan ASEAN melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah, yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit dan berujung pada menurunnya profitabilitas industri perbankan. Nah, kita lihat di Indonesia, ternyata tercatat pada bisnis.com yang di share pada tanggal 31 Maret, Bank Indonesia menyatakan industri perbankan tanah air masih dalam kondisi yang sangat kuat dalam menghadapi tekanan akibat penyerangan pandemi COVID-19 ini. Nah, Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyatakan kondisi ini masih terlihat dari rasio kecukupan modal yang saat ini masih berada di kisaran yang tinggi, yaitu sebesar 23%. Di samping itu, rasio kredit bermasalah atau NPL industri perbankan juga masih dalam kondisi yang terjaga. Sebelum COVID-19 merebak, Ferry menyebutkan NPL perbankan secara gross berada pada level 2,5% dan NPL net pada 1,3%. Nah, selanjutnya adalah apa aja sih kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tercatat pada kompas.com ada 6 kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang pertama adalah Jokowi memerintahkan seluruh menteri gubernur dan wali kota untuk memangkas rencana kerja yang bukan prioritas dalam APBN dan APBD. Untuk yang kedua, Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggaran untuk mempercepat pengentasan dampak dari corona, baik dari sisi kesehatannya maupun dari ekonomi. Yang ketiga, Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Untuk yang keempat, Jokowi meminta program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman atau social distancing. Untuk yang kelima, Jokowi menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Yang keenam, Jokowi mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan dan penugusan dan kehilangan pasar omsetnya bagi UMKM. Selanjutnya adalah kritik dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut saya sangat disayangkan ketika dari awal pemerintah enggan melakukan lockdown. Padahal banyak sekali para petinggi negara dan para ahli yang telah mengusulkan agar Indonesia untuk segera di lockdown. Seperti halnya Bupati Tegal, Sandiaga Uno, Guru Besar UNER, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti yang dikutip pada liputan6.com, update corona pada tanggal Selasa 31 Maret tercatat kasus positif itu mencapai 1.528. Dengan hal ini ternyata menurut dosen Griffith University Morgan Besser, seorang ahli dalam politik Asia Tenggara, menyatakan tingkat kematian Indonesia itu mencapai sekitar 8%, terburuk dari kasus, lebih jauh jadi rata-rata tingkat internasional. Sehingga hal ini sangat disayangkan sekali, bahwasannya benar seperti yang dikatakan oleh Presiden Ghana, banyak sekali teori-teori yang bisa menghidupkan kembali perekonomian. Akan tetapi tidak ada satu teori pun yang bisa menghidupkan manusia kembali kecuali Tuhan. Nah, maksud saya benar sekali kenapa pemerintah tidak segera mengambil kebijakan lockdown, sedangkan sekarang itu sudah mencapai 1.500 dan itu peningkatannya mencapai peningkatan
orang yang meninggalnya itu hingga 8% dari total kasus. Nah, selanjutnya adalah manajemen yang dilakukan oleh perbankan terhadap kasus pandemi COVID-19 ini, coronavirus ini. Nah, BI mengeluarkan 5 kebijakan. Yang pertama, meningkatkan intervensi Bank Indonesia. Yang kedua, menurunkan rasio giro wajib minimum. Falas Bank Sentral juga akan menurunkan GWM valuta asing. Untuk yang ketiga, menurunkan rasio GWM rupiah dan menurunkan GWM rupiah sebesar 50% basis poin yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor impor, sehingga dengan hal ini untuk yang masih melakukan ekspor impor akan mengalami pengurangan biaya. Yang keempat, lindungi nilai Bank Indonesia. Hal ini itu agar mengambil kebijakan untuk memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindungi nilai atas kepemilikan rupiah. Dan untuk yang terakhir itu nomor 5, Bank Kustodia. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.